Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan melimpahkan serangkaian kenikmatan kepada kita berupa kesehatan yang optimal, panjang umur, murah rizki. Bapak, ini bapaknya satu tok ya. Ibu-ibu rahimakumullah. Ini merupakan pertama kali saya datang di tempat ini setelah musim pandemi. Ibu-ibu juga atau? Oh sama, baru pertama. Alhamdulillah kita bertemu semuanya sehat karena lek ra sehat orang entuk teko gitulah kira-kira ya. Bagus sekali. Panitia meminta saya untuk berbicara masalah sikap muslimah yang dicintai Allah. Saya mencoba mencari, nggak ketemu yang namanya sikap. Sikap yang dicintai Allah. Yang ada adalah, karena sikap itu attitude. Sikap itu hadir sebelum lahirnya perbuatan. Kalau sudah, aku pengen teko neng pengajian syuhada. Belum tentu kan ibu-ibu datang. Itu sikap. Aku kudu teko. Si teko nih. Kan gitu. Sehingga sekali lagi sikap itu masih pratindakan sebelum lahirnya sesuatu. Tapi kalau menjadi setelah attitude baru behavior. Behavior itu tindakan, perilaku itu sudah tindakan. Saya memilih yang lebih ekstrim lagi. Kalau hanya perilaku atau tindakan itu kan bisa insidental. Bisa hanya sekali waktu, belum tentu dicintai oleh Allah. Maka saya ambil di sini adalah kebiasaan, sudah menjadi habit. Karena urutannya itu dari attitude atau sikap, lalu behavior tindakan atau perilaku, walaupun tidak rutin. Tapi kalau sudah habit itu menjadi kebiasaan. Maka saya ambil 7 kebiasaan muslimah yang dicintai Allah. Apa kira-kira kebiasaan ini? Apakah panjenengan sudah punya kebiasaan atau baru sikap atau sudah tindakan atau sudah behavior tapi sekali waktu? Saya berharap kita semua bisa memiliki habit, memiliki kebiasaan tentang sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan saya hitung ada 7. Mengapa muslimah lebih dicintai Allah? Ada yang tahu ibu-ibu? Mengapa muslimah kok lebih dicintai Allah itu mengapa? Ada yang punya ide, gagasan atau punya pemikiran? Karena muslimah itu, karena Allah itu menitipkan. Allah menitipkan. Apa yang dititipkan? Ini. Menitipkan pada tadi muslimah tadi naluri kelembutan dan kasih sayang. Naluri kelembutan itu dihadiahkan kepada muslimah, kepada kaum ibu. Naluri kelembutan dan naluri kasih sayang itu dititipkan kepada para muslimah, kepada para ibu. Untuk anak yang dikandung, dilahirkan dan dididik. Yang mengandung tentu bukan bapak. Untuk yang melahirkan juga bukan bapak. Mendidik itu bapak dan ibu. Yang menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan itu bapak dan ibu. Melahirkan ibu sendiri, mengandung ibu sendiri. Wahnan ala wahnin. Nah, itulah kira-kira ya. Repot Bu mengandung itu ya Bu ya. Padha karo nggawa gembel kambil loro lho Bu itu Bu. Iya toh? Dan kita tidur ya iya, kemudian kita berdiri nggak bisa tak salah kesek keju, nggak bisa begitu ya. Sehingga Allah memberikan privilege tertentu untuk para muslimah ini. Lebih dicintai Allah. Mengapa? Ini menitipkan padanya naluri kasih sayang, naluri kelembutan. Maka ibu-ibu rata-rata lembut, kecuali yang tidak. Kan itu ya. Ada sing rodok maco itu kan ada ya. Ibu neng maco gitu juga ada.
Oke. Muslimah menjaga kehormatan diri dan keluarga. Muslimah itu menjaga kehormatan diri dan keluarga. Kita semua tahu kan bahwa ada firman Allah. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Diri kita jaga dari siksa neraka. Wa ahlikum, dan keluargamu. Ahlun itu bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak, itulah keluarga kecil kita. Dan itu kita semua ikut memproteksi mereka. Ojo ngasih jegur neraka, jangan sampai masuk neraka. Bagaimana bisa bersama-sama ke surga runtung-runtung, Masya Allah, bersama pasangan hidup kita dan bersama putra putri kita. Alangkah bahagianya, bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ini at-tahrim ayat 6. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslimah di sini agar bisa menjaga diri dan menjaga keluarga tadi? Pertama adalah kemuliaan diri. Dalam bahasa Islamnya izzah. Bagaimana kemuliaan diri kita jaga, kita proteksi, kita hindarkan dari hal-hal yang bisa menurunkan, yang mendegradasi harkat martabat kita sebagai wanita, sebagai manusia, bahkan sebagai seorang ibu. Nah, itu di sini. Di sini innallaha akramakum indallahi atqakum. Tentu harus berbasis ketakwaan. Menjaga kehormatan itu dengan menjaga ketakwaan kita. La'allakum tattaqun. Itu harapan loh, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ekornya la'allakum tattaqun. Yang diseru itu orang yang beriman. Kalau kita itu sudah menjadi mukmin, sosok yang beriman, apakah cukup? Belum. Syarat masuk surga itu bukan al-mu'minun, tapi al-muttaqun. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan, disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Al-muslimun nanti dulu. Al-mu'minun belum tentu. Karena tidak ada ayat yang menjelaskan itu. Yang ada adalah uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya diperuntukkan bagi orang mencapai derajat takwa. Ngaten nggih? Abot enggak. Tidak dibiasakan enteng, gitulah kira-kira ya. Maka kita menjaga ketakwaan ini dengan menjaga kemuliaan diri. Yang kedua, menjaga kehormatan diri atau muru'ah. Muru'ah. Dengan wa may yasta'fif yu'ifullah. Kita ini menjaga kehormatan diri, Allah akan ikut menjaga kehormatan kita. Jelas sekali itu dasar hukumnya itu. Kemudian melakukan kendali diri, mengendalikan diri, itulah untuk iffah namanya. Dan itu adalah wa may yatasabbaru yusabbirullah. Kalau kita itu bertekad untuk bersabar, Allah juga membantu kita untuk menguatkan kesabaran kita. Oh, bukan main. Sehingga inilah Pak ibu-ibu sekalian terkait dengan bagaimana kita bisa memproteksi diri kita. Agar kita bisa menjaga kehormatan. Kehormatan di sini. Nanti saya jelaskan secara detail di sini. Ibu-ibu yang nggak kelihatan dari sana bisa ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7 free seat sing ra ketok bisa ke situ. 7 free seat ya. Kursi-kursi sing gratis gitulah kira-kira. Monggo silahkan. Sekarang kita masuk pada 7 kebiasaan. Tadi habit tadi ya. The 7 habit, the 7 habit, 7 kebiasaan muslimah yang dicintai Allah. Sekarang yang pertama, ini saya sebut saja, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama melakukan yang terbaik untuk keluarga. Yang kedua meneladani Rasulullah dan memberikan keteladanan. Berikutnya adalah mendidik selaras tuntutan zaman. Kemudian adalah membiasakan anak beribadah sholat sejak dini. Kemudian memuliakan anak dan mendidik akhlaknya. Lanjutnya menghadiahi anak dengan pendidikan. Dan terakhir adalah menginternalisasikan nilai positif, nilai plus sejak dini.
Ini butir-butir yang akan saya sampaikan. Nanti akan saya uraikan satu per satu. Ben ketok sistematis gitu ya Bu ya. Oke, karena lek ngomong kok teng blasur munggah medun ilustrasinya kadawa nanti malah nggak fokus. Agar fokus saya siapkan sistematika seperti ini. Pertama, melakukan hal terbaik untuk keluarga. Caranya bagaimana? Dengan membuat skala prioritas. Berarti kita punya sense of urgency, membedakan mana yang penting, mana yang kurang penting. Bahkan mana yang paling penting dan mana yang tidak penting. Ono sing blas ra penting babar pisan. Nah, jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang ora penting-penting itu. Mari, maaf Bu, jam-jam segini TV ada acara bagus toh? Ada? Acara apa biasanya? Ini itu ada lali. Itu drama Korea, ada juga drama Korea. Ada lagi apa? Oh ya oke. Sinetron, apa lagi? Musik, ya boleh. Apa lagi? Kajian ada juga. Nun sewu. Bagaimana? Dan jenengan rawuh ke sini berarti Anda sudah memprioritaskan pengajian, memprioritaskan rohani. Mengapa? Karena tidak jarang kita itu hanya memburu casing. Perawatan muka rutin gitulah. Perawatan kulit rutin, perawatan rambut rutin, perawatan hati sok wae kan itu kira-kira ya. Tidak jarang kita, tapi ibu-ibu termasuk perawatan hati mengutamakan. Indikasinya apa? Jenengan rawuh di tempat ini saat ini. Oke, pertama kedekatan dengan anak itu, dengan keluarga itu kita utamakan kedekatan. Jangan sampai ada terpecah kedekatan ini. Maka bagaimana kita bisa membangun kedekatan ya dengan suami, jelas dengan suami ya. Ya belum tentu juga sih terkadang. Ada juga sih malah kalau bojone sulit banget itu juga ada tuh. Karena biar tak kira, jebulane itu ada yang begitu tuh. Tapi itu kurang bagus. Yang bagus harus selalu dekat dengan suami. Dan jangan lupa dekat juga dengan putra-putri kita. Apalagi ibu-ibu. Naluri ibu itu kan kelembutan. Seorang anak seharusnya lebih dekat dengan ibunya kan gitu, seharusnya. Kalau kita sudah dekat berarti tidak ada masalah. Kalau sampai anak kita menjauhi kita atau kita menjauhi anak kita berarti ada something wrong. Ada masalah yang harus diselesaikan. Karena apa? Anak itu dulu sing gembel ya mbokne, sing ngeden ya mbokne, betul ya? Ngono kok samboso lahir ora cedhak ora kebiyangetan to ya. Maka seharusnya saya katakan ini harus dekat, ini seharusnya. Kedekatan yang kedua, kehangatan. Hubungan seorang ibu dengan putra-putrinya harus berlangsung dengan hangat. Jangan segan memeluk putra-putri ibu. Jangan segan memberikan pujian pada putra-putri ibu. Jangan segan melayani dengan skala tertentu untuk putra-putri ibu. Jangan semuanya serba dilayani. Artinya kalau terlalu juga tidak bagus. Wis gede maam dijukukne ora gelem medun saka bed, itulah kira-kira ya. Itu sangat-sangat naif dan panjenengan akan menyesal nantinya. Nyun sewu, ada kan kisah ibu yang diiyek-iyek anaknya. Itu karena dulunya terlalu memanjakan secara berlebihan. Dekatilah secara proporsional, hangatlah secara proporsional. Sampai-sampai yang mencucikan baju anaknya ibunya, mencucikan piring untuk anaknya juga ibunya, itu sudah over pada anaknya wis gede-gede, putrane wis kuliah, wis S2, sik dilayani mbokne, ngono sok-sok ra trimo, ngono sik mecucu lambene, metu kamar, masuk lagi ditabanting pintunya, itu kesalahan kita terlalu memanjakan. Itu nun sewu ya. Jadi kita itu dekat, hangat, tapi jangan over itu. Jangan terlalu berlebihan. Nanti kita yang rekoso setelah anak-anak itu dewasa. Apalagi kalau ibunya sudah pensiun. Waduh, dianggap wis expired gitulah kira-kira ya. Itu nanti bahaya Bu akhirnya. Luwih keloro-loro lagi. Tidak jarang kita menjadi pelampiasan kejengkelan anak kita. Wis nyambut gawe ning kantor, wis ASN, ning karo ibune tetap ngiyek-iyek. Dia baru dewasa umurnya, tapi pikirannya belum dewasa. Mengapa? Kita sendiri yang menghambat tumbuhnya kedewasaan anak. Tidak kita latih putra-putri kita, harus kita
latih dewasa secara bertahap, secara proporsional. Kalau masih kecil betul dilayani segala sesuatu masih bahaya itu loh Bu. Tapi begitu dia sudah mulai tumbuh jadi anak-anak yang masih penuh kehangatan dan kedekatan, semuanya kita bantu. Begitu anak sudah mulai bisa melakukan sesuatu, yuk kita lepas, yuk kita latih mandiri. Sumber rizki, kita cermati sumber rizki kita. Apakah sumber rizki dari suami atau dari istri, enggak masalah, tapi dua dari orang tuanya tadi. Kita harus selektif. Jangan ada sumber rizki yang syubhat, apalagi jelas-jelas haram. Itu mutlak. Mengapa? Karena kullu damin yubna min haram. Setiap sel darah yang terbangun dari makanan atau minuman yang haram, maka neraka lebih berhak menerimanya. Na'udzubillahi min dzalik. Alokasi waktu. Kita harus, boleh saja ibu menjadi wanita karir. Boleh saja seorang ibu itu bekerja di luar rumah, boleh, tidak ada larangan. Bahkan dipuji oleh Rasulullah, seorang istri yang bekerja atau seorang istri yang punya pendapatan, itu pahalanya sebesar pahala seseorang yang memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Ganjarannya gede banget Bu ya. Ana wong ngeleh banget 3 dina Ramadan jenengan wis sego pecel karo payak teri karo lento, itulah kira-kira. Monggo Pak ini kagem sarapan. Bu matur nuwun sanget 3 dina kula dereng madang. Walah ganjaran sampean gede banget itu. Ganjaran sampean gede banget. Ada pemulung 3 dina masa paceklik, masa pandemi tidak ada yang iso dipulung sing payu, dia rong mangan sedina utuh. Lalu kemarin sehari enggak makan, sampai pagi belum makan, lalu Anda ketemu jenengan kondur dari pasar memberikan sebungkus nasi atau 2 bungkus sego kucing. Keterima banget. Atau ada seorang yang belum sarapan, belum makan dan tadi malam juga belum makan, Anda kasih uang 5.000 saat jenengan pulang belanja no duit 5.000, monggo Pak. Keterima banget Bu. Nah, bagaimana kita istri bekerja boleh dan pahalanya besar sekali. Tapi sekali lagi, sesibuk-sibuk istri atau suami harus mengalokasikan waktu untuk keluarga. Jangan sampai anak kita lebih dekat dengan pembantu kita. Jangan sampai anak kita lebih dekat dengan tetangga kita. Bagaimana kita juga dekat, oke kita sibuk, tapi tetap meluangkan waktu. Tetap meluangkan waktu. Kita ajak, enggak cukup loh Bu kita ngajak jalan-jalan anak kita ke mall, enggak cukup. Dekat, jangan sampai dekat karena fasilitas. Dekatnya saat jalan-jalan ke mall karena bisa nyuwun sesuatu, bukan. Di rumah juga dekat, kita bercengkerama, kita gojekan. Itu perlu, itu bagus membangun kedekatan dengan anak kita dan mengalokasikan waktu dengan putra-putri kita. Ini adalah merupakan hal yang terbaik untuk keluarga kita lakukan, yang terbaik. Atau Anda tambah lagi, apalagi masih banyak saya rasa di situ. Meneladani Rasulullah dan meneladankan uswah hasanah pada anak. Bagaimana jenengan kan sering datang ke pengajian, sering ke forum kajian, suka dapat WA artikel yang bagus-bagus, suka nonton TV tentang masalah keagamaan. Di sana sang pembicara juga membacakan hadis-hadis, menceritakan sunnah-sunnah Rasul. Itu begitu tuh. Kalau gitu saya ingin meneladani Kanjeng Nabi. Setelah itu jenengan juga meneladankan, mencontohkan dengan praktek-praktek tertentu yang bagus sesuai dengan yang diceramahkan Ustadz tadi, kemudian jenengan amalkan di rumah. Sikap ibu terhadap suami panjenengan itu diam-diam bukan hanya dinilai Pak, ditiru oleh putra-putri ibu. Nuwun sewu, kalau ibu bersikap kasar terhadap suami, putri Anda melihatnya sama dengan mengkursus, "Nduk, solek di bojo kaya ibu iki lho, getaken bojomu." Nah itu kira-kira ya. Apalagi kalau suami ibu cengkiling, nempeleng ibu, menampar ibu, menendang ibu, putra putri ibu melihat padha karo ngurus anak lanang. Bojo iki dienggo sansak, bojo iki dienggo bal, kan gitu kira-kira. Nauzubillahi min dzalik. Anak kita akan meniru. Kita tidak memberikan uswah hasanah, tapi uswah sayyi'ah. Hindari itu. Berkata kasar saja kepada suami.
atau suami berkata kasar kepada istri, itu juga sudah mempertontonkan uswah yang sayyi'ah kepada putra-putri kita. Orang yang teriak, kalau suami panjenengan teriak kepada Anda, padahal jenengan di dekatnya, ning dia bengok. Orang teriak itu kan tanda jauh ya Bu ya. Lek sampean ning kono, bojomu ning kene bengok ora apa-apa. Ha sampean ning cedhake. Aku iki goblok. Wah, itu dijaga betul. Itu menunjukkan apa? Yang itu jauh, yang jauh apa? Hatinya. Maka jagalah kedekatan hati antara suami dan istri. Jangan ada teriakan, iki lho melek barang ning kene ra karo mendelik-mendelik tangane nuding-nuding. Metemu sudah kalau sudah gitu nuwun sewu. Nauzubillah min dzalik. Itu sama dengan memberikan kursus gratis kepada putra-putri kita. Oh, jadi bojo ki tinggo tinggo bengokan, tinggo getahan kan gitu. Itu harus kita hindarkan. Maka, tapi kalau suami istri sedang ngomong seneng-seneng, itu kan mesti bisik-bisik tuh Bu ya. Bisik-bisik gini apa nggih? Jadi karo suami Anda sering bisik-bisik betul? Karo wong loro glenikan bisik-bisik, ngerti mesem guyu, njok rada isin piye wajahe pipine kemerahan kan gitu kira-kira ya. Itu menunjukkan betapa dekatnya hati panjenengan dengan hati suami. Pak aku ora tau bisik-bisik, wah dicurigai atine adoh wong loro kuwi gitu loh. Gitu. Sehingga sekali lagi bagaimana kita bisa santun kepada suami, santun pada istri, santun kepada anak, harus santun juga kepada mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah saja sudah memberikan role model. Allah memberikan role model kepada kita umat Islam ini. Siapa role modelnya? Ya Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam Al-Ahzab 21 itu. Di sini ini menumbuhkan pertama kecintaan pada Rasul. Kita sebagai seorang ibu dituntut menumbuhkan kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan kecintaan anak-anak kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Yang kedua, memberikan uswah hasanah, karena kita sudah mempelajari bagaimana Kanjeng Nabi, kita mengamalkan, lalu kita mencontohkan kepada putra-putri kita. Sekarang yang ketiga, mendidik anak sesuai tuntutan kehidupan global. Ini Kanjeng Nabi pernah menasihatkan kepada kita. Rabbu abna'akum wa'lamu annahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anakmu, karena ketahuilah anakmu itu kamu didik untuk diciptakan untuk zamannya, bukan zaman kamu sekarang ini. Kita harus mengantisipasi kehidupan anak kita di masa depan. Di masa depan anak kita akan menghadapi banyak halangan, rintangan, cobaan. Semangat competitiveness harus tinggi, semangat bersaing. Karena apa? Karena kita semakin menghadapi zaman yang semakin kompetitif. Dan saat ini kita sudah berada pada hyper kompetitif era. Era kompetisi yang hyper. Terkadang maaf kita ini sebagai orang tua kan merasa cukup. Asal sudah wis anakku tak pilih kening tak lebokne TK, tak sekolah kening SD, tak lebokne SMP, SMA, tak bayari SPP, kening perguruan tinggi. Kita merasa ayem, mesti bocah dadi cah apik. Kan gitu terkadang kita. Tidak kita pantau, tidak kita motivasi, tidak kita dorong-dorong, tidak kita beri arahan terkadang. Dan kita merasa cukup, merasa qanaah. Setelah tamat perguruan tinggi kita baru heran, kok angel golek gawean ya sebulannya ya. Karena kita tidak mempersiapkan anak kita untuk mandiri sejak kecil tadi. Nanti ada beberapa hal apa yang harus kita siapkan untuk anak kita. Semangat berkompetisi juga harus kita siapkan. Termasuk kemandirian kita siapkan. Ini harus kita siapkan. Karena kalau tidak nanti hanya jaga nih ijazah S1. Aduh banyak yang nganggur. Leres Bu. S2 pun yang nganggur banyak. Betul Bu. S3 doktor yang nganggur juga banyak.
Jangan dikira oleh sekolah dhuwur mesti oleh gawean, belum tentu. Karena di sana setiap mau masuk pekerjaan itu pasti ada seleksi, ada tes. Diseleksi, dites anak kita itu. Bagaimana integritasnya? Integritas itu apa, Bu? Integritas itu apa? Integritas itu satunya kata dan perbuatan, alias kejujuran. Dites loh Bu kejujurannya. Lalu dites juga passionate. Gairah kerjanya bagaimana? Artinya doyan gawean apa ora bocah iki? Dites juga dokoh gawean atau tidak? Bukan segera doyan, dokoh gawean apa ora? Ini suka kerja keras apa tidak? Itu akan terlihat dalam psikotesnya. Kemudian apakah dia termasuk yang smart? Smart tidak harus bijine apik tok, tidak harus IP-nya bagus tok, tidak. Tetapi apakah dia bagian dari problem solver? Apakah dia suka dan bisa memecahkan masalah? Atau dia bagian dari problem maker? Sokok sugawene senengane gawe perkara, gitulah kira-kira. Itu akan terbaca dalam psikotesnya itu. Sinergi juga dites. Apakah anak ini bisa bekerja sama dengan orang lain apa tidak? Kalau kita tidak mempersiapkan itu semua sejak kecil loh Bu. Kita kecilek. Wis S1 ngelamar gawean ra entuk. Wis kuliah meneh S2 tak ragati. Golek gawean si angel, setiap tes gagal terus. Mengapa? Ya tadi nggak dipersiapkan sejak kecil. Nun sewu. Ini semua merupakan kita bisa punya koco benggolo, koleha kita, relasi kita, tonggo kita, sahabat-sahabat kita yang putra-putrinya wis rampung sekolah dhuwur jebulane si angel golek tidak kita siapkan untuk hidup mandiri gara-gara kita memanjakan sejak masa kanak-kanaknya itu. Maka di sini kita harus menumbuhkan apa? Kualitas. Kita latih anak itu punya memperhatikan kualitas. Waktu dia nyapu lantai sak-sae apa detail. Mang perhatikan, mang cermati. Saat dia nyapu lantai, apakah nyapu barang sing ketok atau ngerogoh-ngerogoh sor lemari, sor meja. Saat dia membantu kita ngepel, apa dipel sing kerep diliwati wong tok atau juga sing sor-sor lemari. Kalau sing lek ibune kerepe ya mengono kuwi, putra-putrine mesti ya ngono kuwi, itu masalahnya ya. Dan itu nanti baru resik lek arep ngunduh harisan. Apa ngunduh pengajian kan gitu ya Bu ya. Sementara kalau pas harian biasa omahe jangan kaya kapal pecah. Kan itu kira-kira ya. Setrikan, umbah-umbahan sing urung diumbah karo urung diseliko numpuk ning kursi kono. Semua kursi kebak karo pakaian. Jilbab gamis arep nganggo bingung. Kon juga sing arep dienggo ndi diseliko cepet-cepet budal liyane numpuk tok. Golek wis arep arisan, golek dus gede dilebokne kono, disuwel-suwelke ning jero kamare anake, kamare mbokne kan gitu. Non sewu, berarti kita belum memberikan uswah untuk putra-putri kita. Kemudian sinergi. Kita biasakan kerjasama di rumah dengan ayahnya, kerjasama dengan ibunya, dia ada penjadwal ini dengan saudara-saudara mereka, dengan anak-anak kita ada semacam tugas-tugas yang ini bagian tosok nyambut kayak bareng-bareng saomah. Pas hari Minggu misalnya dibuat jadwal setiap minggu pertama, itulah setiap bulan. Itu ada kerjasama semua kerja bakti sak omah ning kono, resik omah, sawang-sawang kabeh, sarang laba-laba semuanya dibersihkan, spray-spray, bed cover diganti ini dan seterusnya. Itu pembersihan besar-besaran misalnya sebulan sekali. Oh, kurang Pak, aku sebulan 2 kali. Silahkan monggo. Tapi ada jawab. Nah, ini melatih dia kerjasama dengan teman-temannya. Kalau anak kita nanti saat terjadwal itu kok dia alasan apa? Kula wonten acara kali kanca-kanca. Kula sudah kita katakan tolong semua agenda pada minggu pertama setiap bulan itu jangan ada agenda di luar rumah. Semuanya harus ini antara jam sekian sampai jam sekian. Boleh ada acara di luar rumah tapi setelah selesai jam kerja sama kita. Dibiasakan disiplin begitu akan ikut. Tapi kalau kita alasannya ada, bocah iki setiap minggu kok alasannya ning acara sekolah, acara kanca, acara ngene, kita harus prihatin. Mengapa? Anak kita itu bagian dari loser.
Loser ki bukan winner. Winner itu sang pemenang, sang juara, wong sing menang dalam hal apapun. Kalau loser, wong sing selalu kalah, kalah bersaing, kalah apa-apa, dan nanti pun kalah dalam semua aspek. Karena apa? Ciri khas orang yang loser, wong sing serba kalah, itu adalah selalu kelebihan satu alasan. Kalau winner, sang pemenang, sang juara, selalu kelebihan satu cara. Piye carane iso dadi, piye carane iso apik, piye carane iso lulus, piye carane iso sukses. Ini kelebihan, itu winner. Loser selalu kelebihan satu alasan. Kalau anak kita alasan dan alasannya nggak masuk akal, pertama mang turti, oke rapopo, bapak ibu percaya. Kok minggu depan alasan mana? Aduh, iki salah kedaden bocah iki. Biyen piye to yo lek nglatih kan gitu kira-kira. Kita harus introspeksi dan itu harus diadakan pembinaan khusus untuk putra atau putri yang seperti itu. Nah, maaf, sinergi. Saya ingin pada sinergi dulu. Sebuah penelitian di Stanford University itu tentang latar belakang orang-orang sukses. Stanford University mengeluarkan dana miliaran dolar, besar sekali dananya karena meneliti seluruh dunia. Meneliti orang-orang hebat, orang-orang sukses seluruh dunia. Banyak sekali negara-negara yang diteliti. Hasilnya apa? Ada dua hal yang menyebabkan orang itu hebat atau sukses. Bukan sekedar sukses, tapi hebat. Apa? 30% orang hebat itu adalah hebat atau sukses karena knowledge factor. Karena dia pinter, wawasannya luas. Kalau sekolah nemnya bagus, bijinya apik-apik. Juara kelas mungkin juara sekolah. Kalau dia kuliah, IP-nya juga bagus. Tapi ini hanya 30%. Kita jangan sombong dulu gara-gara anak kita bijine apik. Belum tentu nanti sukses. Karena hanya 30%. Apa yang 70%? 70% karena relationship. Pandai bergaul, pandai berhubungan dengan orang lain, pandai bekerja sama dengan orang lain. Inilah sinergi. Maka kalau bapak ibu putranya itu nilainya jelek, rapote elek atau IP-nya jatuh, jangan dimarahi. Yang penting koncone oke. Dan konco sing bocah apik-apik. Ini ojo konco keplek, konco mendem, konco bukan itu. Konco sing apik-apik. Konco sregep jamaah, konco sregep iki pengajian, ngenekne pengajian, pengajian. Silakan, ibu harus bangga. Iki bibit kawit arep dadi bocah sukses tembe mburine. Kenapa? 70% lebih tidak kecil. Relationship, pandai menjaga perasaan, pandai menjaga hati, pandai menjaga hubungan baik dengan teman-temannya. Pasti temannya banyak. Ibu harus bangga di situ. Meskipun non sewu nilainya kurang bagus, tidak sebagus yang ibu harapkan. Terlebih nilainya apik, koncone oke. Maka kerjasama sinergi itu sangat diperlukan. Orang-orang hebat di masa depan adalah orang yang pandai bersinergi. Tidak bisa kok mandiri menyendiri, itu tidak bisa mau hebat sendiri. Berikutnya kompetisi. Anak kita siapkan untuk berkompetisi dalam semua aspek kehidupan. Anak kita siapkan untuk berkompetisi dalam beberapa hal yang dia memang menonjol di situ. Kita siapkan untuk itu. Kreatif, kita latih berkreasi, kita latih untuk melakukan hal-hal yang tidak dipikirkan orang lain, dia mikir. Maka sering-seringlah ajak mikir berkreasi di rumah, menata ruang tamu, menata teras, menata ruang keluarga, libatkan mereka. Jangan dipikir ibu sendiri, biar bocah ki latihan meletik, ajar meletik pikirannya, magar ajar kreatif. Bu, niki saya lho bolak niki paring mriki. Mboten ngeten niki lho teng mriki. Oh iya ya. Nika lukisane nika ketoke wangune teng mriki, mboten teng mriki, Bu. Bagus, bagus. Ayo tak bantu. Nah, pindahkan ke situ. Anak dilatih seperti itu. Bu, nyuci piring iki sing praktis ngagem niki lho, Bu. Niki saged enak banget lho. Ya apa? Nggih, kowe tau nyuci. Aku lho kerep banget nyuci padake, gitu lho. Silakan sajalah itu. Berkomunikasi yang akrab dan hangat dengan putra-putri. Maaf. Terkadang banyak ibu-ibu yang salah memahami. Anakku ojo ngasih rekoso kaya aku, kan gitu. Itu salah. Justru anak dilatih, diajak untuk sedikit rekoso, rasakan nyuci piring, nyuci pakaian, minimal pakaian dia sendiri, minimal piring dia sendiri. Non sewu.
Orang-orang hebat tuh biasanya punya laku. Atau laku ya Bu ya? Riyadhah. Laku itu riyadhah. Riyadhah itu merupakan sesuatu yang dilakoni untuk menggayuh, untuk meraih sesuatu. Nah, ini merupakan satu hal yang mau tidak mau harus kita lakukan kalau anak kita pengen hebat. Kalau pengen hebat begitu. Nun sewu lek leng Jawa ki lakune beda Bu. Ana laku dani laku poso, ada laku riyadhah dengan laku tahajud setiap malam. Boleh saja itu. Atau kita laku mau ujian, yuk kita puasa dulu beberapa bulan sebelumnya. Seperti itulah kira-kira. Atau kita pas mau punya gawe apa gitu lah. Lek wong Jawa iki arep maesi manten kan gitu ya. Kadang nganggo poso barang. Ini posone mbok poso apa dasare ora ono. Kan itu kira-kira mantene kudu poso ngebleng ra oleh metu kok omah. Kalau di neng sentrong tengah kan itu kira-kira. Bangsa gitu. Itu tidak ada dasar Islamnya, tidak ada. Tapi itu laku. Tapi kalau laku orang-orang yang sukses itu apa? Biasanya dengan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, atau dia mempush dalam hal yang terkait dengan apa yang ditekuni itu lakunya begitu, kesuksesan. Nah, kreativitas itu akan lahir kalau kita mau berpikir yang realistis, memikir dengan ada sedikit dream, ada impiannya, sehingga orang belum berpikir dia sudah mikir duluan. Itu bagian dari kreativitas, untuk menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu, melahirkan sesuatu yang kira-kira orang belum berpikir ke arah situ. Nun sewu, yang namanya bisnis kuliner ini kan tumbuh cepat sekali di masa pandemi ini. Dengan adanya GoSend, GoFood ini, wah bukan main Bu. Yang dulunya ra iso masak, dia belajar masak saka YouTube. Kon ngono, akhirnya masak, kon ngrasakne tanggane. Ra kitang sithik-sithik ben rata, kon biji piye, enak ya wis tak buka. Gitulah kira-kira. Lalu nanti dia segera dipublikasikan, akhirnya laris. Masya Allah, banyak. Itu kreatif itu Bu. Suaminya kena, ini banyak orang kreatif. Gara-gara suami kena PHK atau suami dilereni, sehingga sekali lagi banyak. Ayo Pak, kita usaha apa Pak? Sekarang tumbuh sekali. Itu banyak ibu-ibu yang kreatif. Banyak anak-anak yang kreatif, mahasiswa yang kreatif. Selama mereka kuliah dari rumah pakai Zoom, selama itu dia juga meng-create kreativitas untuk bisnis dari rumah. Oh bukan, banyak apalagi ibu-ibu nun sewu yang lenggahnya daerah kota rak cedek karo Gojek, karo Shopee kan gitu. Itu juga peluang besar. Namun demikian banyak juga mahasiswa yang kuliah ning kampus ya ming tura karo turu. Itu juga ada. Tura turu, melek Zoom kur pasang kamera tok teko gitulah. Setelah absen, setelah itu tinggal turu meneh. Ada yang begitu. Itu yang tidak kreatif. Yang kreatif banyak sekali. Banyak mahasiswa dan mahasiswi saya yang lapor karena mereka saya mereka saya coba untuk selalu berkomunikasi dengan saya, bisnis apa bisnismu, sampai omsetnya berapa? Oh besar-besar. Ada yang bisnis kuliner, ada yang bisnis food, ada yang bisnis snack, letikan, nyamian itu macam-macam. Ada yang bisnis, kalau pakaian memang tidak terlalu banyak, ada juga tapi nggak banyak, karena untuk pakaian wong ora butuh nyandang sing apik selama pandemi ini, sing penting wareg dan enak gitulah kira-kira ya, dan nyaman. Apalagi itu masakan-masakan untuk mengakomodasi ibu-ibu yang malas masak gitulah kira. Oh ngaku entek 50.000 wis sak omah madang kabeh kok. Apa wis entuk makanan sing rada cukup nggo lawuh timbangane aku ketuplekan ning pawon, ada gitu loh. Karena ibunya sibuk nonton sinetron atau drama Korea kan gitu. Sehingga sekali lagi itu sangat membantu, dan itu peluang bagi mahasiswa yang senang masak. Oke, sekarang yang keempat, membiasakan anak beribadah sholat sejak dini. Beribadah sholat, membiasakan ibadah sholat sejak dini. Mengapa? Kalau kita terlambat membiasakan ibadah sholat, kita akan mendapat penyesalan yang amat sangat besar sekali. Mengapa? Angel. Dia sudah SMA, urung sholat, angel busuk kon sholat sak ngantek tuwa. Dia sudah mahasiswa, durung sholat, tersiksa buka harusnya kita.
Kudu diusahane piye carane bocah padahal angang ngakon bocah Mas para angel. Ayo Mas ajar salat. Wah, sebab orang ngapal doa iftitah. Hafal semua bacaan salat tapi orang tergerak hatinya untuk salat. Kesalahannya pada ayah dan ibu mengapa tidak membiasakan sejak kecil. Karena ben harus bune digugah kae tole kae. Ben Pak mesakake wong bocah kok ya. Nah itu loh. Terkadang ibu tuh saking dekatnya kasih sayang lebih besar digugah bune. Ora wis ora apa-apa, engko rodok padang-padang sithik ben rodok tutup bubuke. Oh, bukan main. Salah. Maaf saya harus tegas dan keras yang ini. Aduh Pak, anakku kadung gede kabeh ora salat kabeh ya. Ya diopeni putune. Kan itu kira-kira ya. Meling karo anaknya karena sudah sulit. Mengapa? Ini ada dari warning dari Kanjeng Nabi juga ada. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat saat usia 7 tahun. Tapi jangan letterleh urung 7 tahun kok. Jangan. Tidak bisa Bu 7 tahun ujuk-ujuk gelem sholat, itu tidak mungkin. Harus dilatih sejak kecil. Saat dia masih bayi, jenengan sholat, letakkan di dekat sajadah sampean. Ben bocah bayi sampean batin, oh sebulane wong urip nganggo sholat barang, toh kan itu kira-kira ya. Lalu dia sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan, sudah gitu. Ajak ke masjid. Engko lek pipis piye nang masjid, Pak? Tinggoni pampers. Non sewu. Ini enggak ada alasan zaman sekarang itu kan. Orang yang popok lo bu pampers aja gitu. Diajak ke masjid enggak apa-apa, enggak bakal pipis, enggak bakal ngerotokne najis ning masjid. Engko rame mak rapopo. Rapopo cah cilik ning masjid rodok rame sithik kuwi rapopo. Yang penting anak terlatih dekatkan hatinya dan pikirannya ke masjid. Biasakan mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, wis azan, ayo wudu. Dibiasakan sholat fi awali waktiha. Jangan sampai urung komat kok, bapaknya malah ngono. Nah ngapa Pak kok nunggu komat? Engko lek aku lek ning kono ndak dikon ngimami. Awangnya maghrib kudu waca seruwe. Wacaanku grodal-gradul kok. Itu juga diam-diam melatih anak kita untuk malas ke masjid. Lebih-lebih, ayo adik masjid, Mas, ayo berangkat ke masjid. Ya Pak, ya Bu. Bapak ibunya ngeri. Sebulan ini malah bapak ibunya nonton TV. Itulah kira-kira ya. Tidak. Berikan uswah, berikan contoh. Ajaklah bareng-bareng. Paling bahagia itu Bu, kalau kita sebagai orang tua, ayah, ibu, ngapit putra putri yang cilik-cilik tindak masjid bareng-bareng. Oh, rasanya kayak melakukan swarga Bu. Ini aset, ini investasi masa depan saya. Karena apa? Kalau anak-anak kita, putra-putri sejak kecil kita latih sholat dan berdoa, nanti walaupun kita sudah tua, anak kita itu nanti dongak kayak kita. Kita sudah sumare di balik papan, memangku bumi, alias neng kuburan, itulah kira-kira ya. Itu juga anak-anak kita juga mendoakan kita. Robbana, wah pokoknya Robbana yang terkait dengan orang tua doakan semua. Bahkan seanak turun hablanannya juga didoakan. Ke atas iya, ke bawah juga didoakan. Oh bukan main. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Silakan sajalah itu. Itu doa masuk ke kita, ke rekening. Kita kan punya rekening pahala. Pahala kita kemasukan pahala dari doa anak kita dan dari sholatnya anak kita. Terlebih kalau yang mengajari sholat anak kita itu dulu kita. Jenengan ngajari ngelatih anak panjenengan sholat. Setiap kali dia sholat, jenengan dapat transfer pahala masuk ke rekening panjenengan. Man sana sunatan hasanatan falu ajrul mithlu ajri fa'ili. Oh bukan main. Jenengan dapat pahala sebesar pahala anak sampean yang juga sholat. Jenengan ngajari waktu dia masih kecil, Anda ajak ke panti asuhan. Adik, ini ada harta dimasukkan ke kotak ini ya. Itu apa Bu? Itu untuk mas-mas itu loh yang di sana-sana itu. Ora kakuan Bapak Ibu. Ayo gimaam kono. Nggih Bu. Dia latihan infak, latihan sedekah. Sampai dia dewasa nanti, dia sergap sedekah dadi wong sugih, duitnya oke. Setiap dia sedekah, ayah ibunya juga dapat transfer pahala masuk ke rekening pahala orang tuanya. Karena yang melatih dulu adalah ayah dan ibunya. Oh, bukan main. Bukan main. Dulu waktu masih kecil kita ajak ke pengajian, terus aku ganggu ya selungguhin njaba wae ngemper-ngemper apa-apa, yang penting dia punya keterikatan dengan pengajian, tempat pengajian, agar setelah dewasa rajin ke pengajian.
Akhirnya gara-gara itu Anda ikutkan dia pintar ngaji, dia punya ada lomba pidato tingkat TK, SD atau SMP, SMA, juara pidato, juara. Akhirnya dia menjadi dai, menjadi penceramah. Setiap kali dia berceramah, dia dapat pahala sebesar pahala semua yang hadir di sini, dan ayah ibunya Suwargi almarhum itu juga dapat transfer pahala masuk ke rekening pahala orang. Oh, apa enggak bangga dan bahagia? Ini gara-gara ini. Membiasakan anak beribadah, sholat sejak dini, sejak kecil, Bu. Asy ada wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Ini hadis riwayat Abu Dawud ini. Kalau sudah umur 10 tahun kok belum mau sholat juga, wadribuhum, pukullah. Tentu waktu kita memukul untuk membuat jerah, bukan memukul untuk mencederai, bukan. Tinju duk geblak duk, nah, bukan begitu. Ya bagaimana cari ibu kan bisa memperkirakan kira-kira bocah ini kapok, tapi orang larani dan tidak ada efek secara fisiknya dan psikologisnya. Kita jaga. Karena apa? Itu tidak akan bisa ujuk-ujuk 10 tahun, harus dimulai sejak kecil. Bertahap gitu. Maka harus kita biasakan apa? Disiplin waktu. Kita biasakan untuk melakukan disiplin waktu. Artinya masuk waktu sholat, yuk kita ajak. Masuk waktu sholat, yuk kita masuk waktu maghrib, yuk kita tinggalkan televisi, yuk kita tinggalkan ini. Disiplin juga, disiplin waktu, juga disiplin juga berjamaah. Yuk kita ajak ke masjid. Kita ajak ke masjid bareng-bareng tadi. Kemudian apa? Kita biasakan berzikir. Bukan sholat, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, pelencing langsung ngadeg. Wah, bukan itu. Kita biasakan baca istighfar, baca kalimat thayyibah. Ini kita biasakan. Lalu biasakan dia punya doa-doa yang standar plus doa yang personal dia apa yang sedang dia hadapi gitu. Kemudian yang kelima, memuliakan anak dan mendidik akhlaknya. Ini ada hadis dari Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Kanjeng Nabi Muhammad, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatullah ilaikum. Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah dia dengan akhlak, dengan budi pekerti yang baik. Kemudian karena anak-anakmu itu merupakan hadiah dari Allah. Kalau kita punya hadiah berupa piala, kita rawat, kita isi-isi, kita bersihkan kacanya, apalagi pas arep ketamuan ngunduh pengajian atau arisan di rumah, apalagi anak kita. Itu hadiah dari Allah yang setiap hari dilihat oleh Allah. Masa kita tidak ngulawentah, tidak mendidik akhlaknya? Kita biasakanlah itu. Kita muliakan anak kita. Memuliakan dengan cara bagaimana? Mengapresiasi. Kalau dia rajin membersihkan, apresiasilah. Dia rajin mencuci piring, waduh, putri ibu cantik sekali. Aduh, putra ibu. Itu pujian dari yang, Pak, itu kok masa anakku dadi saisang kok ning restoran kok dadi manajer, padahal aku pengen ku dadi GM restoran besar. Oh, tidak, mulai dari situ. Anda jangan merasa mencuci piring pekerjaan hina. Jenengan kenal yang namanya Bill Gates, pernah dengar, Bu? Bill Gates itu orang yang pernah menjadi orang terkaya di dunia. Dan dia tidak pernah lepas dari ranking 1, ranking 2, atau ranking 3. Selalu di situ. Jenengan kenal namanya Jeff Bezos yang punya Amazon, juga pernah juara pertama, bukan juara. Sing bondone paling akeh sak ngalam donya, pun. Paling akeh itu. Sugih banget. Anda tahu? Dua orang ini sampai saat ini, bukan hanya waktu kecil, tidak mau piringnya, gelasnya, sendoknya dicuci orang lain. Dicuci istrinya tidak. Tapi apa? Dicuci sendiri. Sampai sekarang pendak bengi pun, jam berapapun, dia mencuci sendiri piring. Makan malam di rumah. Dibiasakan sejak kecil oleh ibunya. Bahkan Bill Gates waktu ketahuan tamunya, lalu tamunya itu menyampaikan kepada media massa, ada seorang wartawan bertanya kepada Bill Gates, kenapa Anda lakukan itu? Oh, Anda tidak tahu bahwa mencuci piring itu ada mendatangkan aroma yang begitu nikmat dalam hidung saya, dan itu masuk ke meresap dalam jiwa saya, dan itu meningkatkan passion saya, gairah kerja saya. Aku nyambut gawe iso nyengkut gara-gara menghirup aroma sabun cuci piring. Oh, bukan main.
Ora usah digolek sabune mereke apa, ora usah ngono kuwi. Sing penting adalah sabun nyuci piring sak donya kuwi ya padha ming ngono kuwi tok. Ambune ya ngono kuwi. Silahkan saja. Maka jangan wigah-wigih, jangan segan-segan mengajak putra-putri ibu nyuci. Jangan merasa anak kok hina banget cuci piring restoran ke tukang isah-isah. Piring kan ngesor dhewe bayi gaya barang sithik. Tidak. Itu bisa menginspirasi dia, menumbuhkan inspirasi dan aspirasi-aspirasi yang banyak sekali sehingga dia sangat inspiratif, kreatif sekali menciptakan bisnis-bisnis dia. Oke, berikutnya membangun dream, membangun impian. Saat anak kita mencuci atau dia mencuci piring, mencuci pakaian, itu pada akhirnya muncul, oh aku sok ngene, aku sok ngene. Itu bisa membangun impian loh Bu. Saat dia menjalankan tugas-tugas rutin ke rumah tanggaan, apakah membersihkan rumah, ngepel, itu ada unsur sedikit nelongso, betul ya Bu ya? Tapi sekali itu justru menginspirasi. Aku saiki ngepel lantai omah. Sapa ngerti sok aku iso duwe mall sing gede, engko sing tukang pele akeh banget kaya tukang ngepel ning Masjidil Haram. Itulah kira-kira ya. Itu kan nah, impian itu perlu. Orang-orang hebat selalu bermula dari impian. Oh, pantes aku ora hebat, soalnya aku ora tau ngimpi. Bukan ngimpi turu loh, Bu. Impian sesuatu yang diidam-idamkan dan besar. Membangun energi dan power dalam diri kita untuk mengejar apapun yang kita impikan itu. Anak kita punya impian yang besar. Tentang dream building dulu pernah saya uraikan di sini sebelum pandemi dulu kalau tidak salah. Bagaimana cara membangun impian itu? Memenuhi janji. Tidak jarang karena orang tua itu merasa berkuasa. Aku sing golek duit, aku sumber dana sak omah iki, aku harus janji tak lakoni apa ora, terserah aku nang omah kene. Kalau seandainya anaknya dijanjikan untuk membelikan kowe golek rapotmu sakmene apa oleh ranking sekian di kelas, kamu saya belikan ini, gitulah kira-kira ya. Nah, itu harus dipenuhi. Padahal aku biar nyongko anakku iso ranking sakmono sebulan kok iso tenan. Ya wis sing golek duit aku terserah tak wae apa ora terserah. Bukan begitu. Begitu kita mencederai janji, itu mengkhianati anak kita dan anak kita bisa mengkhianati beberapa perjanjian-perjanjian yang lain dan akhirnya bisa berujung ke penjara karena ingkar janji setelah dia dewasa. Kan gitu, naudzubillah ini. Oke, berikutnya mendidik akhlak. Ini kan memuliakan anak dan mendidik. Mendidik akhlak bagaimana? Dengan uswah tadi sudah saya uraikan, dengan contoh perilaku yang baik yang kita tentu pada anak kita. Dengan kisah mulia, kisah Nabi, kisah Sul Anbiya, kita ceritakan pada anak kita sejak masa kanak-kanak sebagai dongeng penghantar tidur. Yang keenam, menghadiahi anak dengan pendidikan. Ma nahala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Tidak ada gift, tidak ada hadiah yang lebih baik daripada mendidik akhlak yang baik. Hadiah terbaik, gift terbaik untuk anak kita adalah mendidik akhlak. Tentu sejak dia masih masa kanak-kanak, tentu sejak dia masih kecil. Hadirin Tirmidzi. Contohnya dengan di samping itu dilanjutkan dengan memilihkan sekolah yang terbaik. Selamat ibu-ibu menyekolahkan putra-putra TK-nya TK terbaik, mungkin SD-nya terbaik, SMP terbaik, perguruan SMA terbaik dan perguruan tinggi yang terbaik. Kursus terbaik silakan. Di sela-sela waktu sempatkan dia kursus, jangan banyak waktu luang, jangan banyak waktu kosong. Masa Pak pulang sekolah jam segini mosok kita teruskan lagi dengan kursus lagi. Tapi kursus sesuatu yang ada passion dia, ada gairah dia, ada bakat dia, kita perdalam dia, kita tingkatkan kualitas dia dalam apa yang dia sukai itu. Yang terakhir, menginternalisasikan nilai utama, nilai plus, nilai lebih sejak usia dini. Jadi apa saja yang kita internalisasikan kepada mereka itu? Ini tadi, at-ta'allumu fis sighari kanaqshi 'alal hajar. Mengajarkan anak pada saat dia masih masa kanak-kanak. Kanaqshi 'alal hajar, seperti mengukir di atas batu, angel ilange. Maka saya ngajar agama juga di perguruan tinggi. Saya merasa iri dengan guru TK dan guru SD. Mengapa? Saya ngajari mahasiswa saya sholat, tapi dia bisa sholat dan akhirnya dia bisa sholat, tapi belum tentu dia mau sholat. Yang sejak kecilnya tidak sholat. Sulit merubah mahasiswa yang belum sholat menjadi mau sholat. Tapi guru TK, guru SD tidak. Apa yang dia latihkan dilakoni, pahalanya lebih besar pahala
guru TK, guru SD. Tapi kalau saya suruh tukar posisi ya mikir sih kan itu kira-kira ya. Sehingga karena sudah terlanjur terbiasa di situ, aku ora terbiasa mulang cah cilik-cilik urung karo nek iso mulang cah cilik-cilik. Itu aja. Membentuk karakter ini. Apa? Pada saat dia masih kecil itu apa? Kita bentuk karakter, kesempatan bentuk karakter waktu dia masih masa kecil. Ala Sigor tadi. Karakter apa? Jujur. Jangan satu kali pun ibu pernah membohongi anak-anak ibu. Betul. Kalau hari ini nggak terungkap, dia nggak tahu. Suatu ketika kalau terbuka, bahaya. Jangan ada dusta di antara ibu dan anaknya. Bahaya. Karena kalau jangan kaget kalau anak ibu nanti jadi pembohong besar. Dan ini butuh kerja keras. Kenapa? Anda pernah dengar nama Mukhtar Lubis? Dia menjadi pimpinan umum harian apa? Harian Indonesia apa waktu itu? Koran besar pada zamannya tahun 70-an. Dia budayawan besar dan dia juga novelis. Mungkin ada ibu yang pernah baca novel dia, salah satu karyanya Harimau. Yang kalau ibu membaca novel itu akan terbawa ke alam itu. Artinya pasti menghayati. Bagus sekali novel yang terbagus menurut saya yang pernah saya baca. Saya dulu suka baca novel. Adalah Harimau. Itu membawa betul. Yang kedua Ronggeng Dukuh Paruk. Yang ketiga masih banyak nanti yang sudah saya baca yang bagus-bagus itu. Tapi sekali lagi bahwa Ahmad Tohari Ronggeng Dukuh Paruk. Kalau ini Mukhtar Lubis saat dia melakukan orasi budaya di tim Taman Ismail Marzuki di Jakarta, dia mengatakan, saya lupa berapa, cuma 6 atau 5 atau berapa, yang karakter manusia Indonesia. Nanti jenengan bisa browsing nyari di Google itu manusia Indonesia Mukhtar Lubis, silahkan nanti cari. Yang pertama manusia Indonesia itu apa? Munafik alias pembohong alias hipokrit. Indonesia itu wong kondang pinter ngapusine. Pinter ngapusine itu wong Indonesia dalam pandangan Mukhtar Lubis tadi. Sehingga sekali lagi bahwa bagaimana sih kita ibu-ibu mari mengurangi jumlah pembohong di Indonesia dengan cara apa? Dengan cara melatih kejujuran kepada anak-anak kita. Kita latih kejujuran. Kita latih untuk bersikap dengan cara kita sendiri juga harus jujur kepada anak kita. Kalau ibu membohongi anak berarti jenengan turut serta mensukseskan program kebohongan bangsa Indonesia. Itulah kira-kira. Nanti jadi anggota DPR juga pinter ngapusi, jadi menteri ya pinter ngapusi, jadi presiden ya pinter ngapusi nanti itu. Maka sekali lagi jadi apa anak kita lek iso aja nganti ngapusi. Jujurlah kita coba biasakan kejujuran kepada anak-anak kita. Yang kedua, mandiri. Kita latih mandiri. Kita coba latih. Saya tuh paling rodok rewel boleh ndelok bojoku kuwi nyletrikane kerudunge anake, klambine anake, seragame mau berangkat kerja diselidok. Iki ngopo to ya? Wah, anakmu ku ora manja banget, kok manjane putumu lho kuwi dan itu ora sehat. Saya sering satu dengan istri saya, tapi tidak di depan anak saya. Karena kalau di depan anak saya nanti dia akan sengit karo bapake gitulah kira-kira ya. Bapak lu ngono rantuk ngandang ini gawean ujul gitu kira-kira ya. Saya tidak ingin begitu, maka saya ingatkan, "Sok neh, ora rasanya. Pak kur iki tok kur kudunge tok kok, Pak. Yang lain disetrika mau bengi karena dia milih yang warna ini karena cah nom saiki kan ya kudu matching kudu ngene kan gitu kira-kira itu pakaian seragamnya terkadang seragam kerja saya enggak tahu itu karena enggak tahu ya sudah silahkan tapi sekali lagi jangan over begitu tuh over ya sudahlah wassalam karena kalau tidak kita ingatkan terkadang akan kedawa-dawa anak tidak mandiri. Berikutnya ramah, kita latih anak kita itu ramah itu murah eseme dan ini sing iso nglatih sapa ibune. Anak itu paling dekat dengan ibunya. Kalau ibunya ramah, anaknya akan ramah. Ibu yang mencucu, merengut, sedul, jegadul, lambene lancip, anaknya jadi super lancip. Nah gitu. Bagaimana kita melatihkan? Kenapa? Kalau anak kita nanti mau tes CPNS, mau tes wawancara,
Kok ditakoni orang mesem, ketok dikira sedul jegadul ambil aja, dan nanti dikira kurang ramah yang nggak lulus gara-gara orang iso mesem. Apalagi kalau dia bagian front office misalnya gitu ya, yang bagian depan-depan atau customer service atau apapun, sing bagian ketemu dengan customer langsung, itu kudu ramah. Lek ramah, biasanya tempatkan kok jadi administrator gudang. Nah itu kira-kira ya, neng gudang ra perlu ramah gitu loh. Berikutnya sabar. Kesabaran seorang ibu itu juga akan tercermin pada kesabaran sang anak kita. Dia akan ikut sabar menjadi penyabar kalau bapak ibu juga sabar. Le bapak ibu kerem getak-getak anaknya kok getak-getak adike. Le dadi guru getak-getak muridnya. Dadi dosen di sini kok nggawe tugas ora tau jelaskan getak-getak meneh kan gitu kira-kira. Maaf, tidak ramah. Efeknya panjang lebih ora sabar. Kerja sama. Tadi sudah saya jelaskan dengan sinergi tadi, tidak perlu saya ulangi lagi. Santun, nah kesantunan ini juga ditularkan oleh orang tua, ditularkan oleh ibunya terutama yang paling dekat dengan anaknya. Nah ini semua jujur, mandiri, ramah, sabar, kerjasama, santun, ini akan membentuk personal branding, merek anak kita kondangi setelah dia nanti dewasa. Dan ini personal branding itu apa sih? Kelebihan merek yang unik dari anak kita, identitas diri dan persepsi akhirnya membentuk persepsi orang kepada anak kita. Ini jadi branded anak kita. Kanjeng Nabi saja personal brandingnya waktu masih muda punya personal branding apa Bu? Al-Amin. Jujur, dapat dipercaya, tidak pernah bohong, itu sejak muda. Itu menjadi personal brand dari Rasulullah itu. Bagaimana anak kita dikenal bocah yang paling santun sak desa, bocah yang paling rapih, yang paling disiplin, yang paling sregep sholat, itu menjadi personal brand bagi putra putri kita. Sebagai closing, penutup terakhir, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kamu, tubuh kamu, body kamu, tidak. Wala ila aswarikum, tidak pada busana kamu, tidak pada model gamis kamu, tidak pada warna jilbab kamu, tidak pada aksesorismu, tidak pada sepatumu high heel apa sing teplek itu. Tidak melihat itu semua. Apa gelangmu sing kira-kira sing setengah on ngae kan itu ya. Apa sing saon apa karo tengah on, bukan itu yang dilihat. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kamu sekalian. Semuanya itulah yang dicermati, yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah, maka kita boleh aja melakukan perawatan tubuh, boleh spa, boleh kita rebonding, boleh kita whitening, boleh kita apapun boleh silahkan. Tetapi jangan lupa merawat hati juga. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau seandainya waktu tanya jawabnya kurang, Anda bisa tanya jawab lewat WA atau lewat telepon dengan saya, nomor telepon saya ini. Kita bisa komunikasi, walaupun mungkin tidak langsung jawab, masih butuh waktu karena kalau pas sedang sibuk, nanti saya tunda 1 jam, 2 jam atau 3 jam, tidak langsung. Saya rasa itu aja sebagai pengantar kita. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.